Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini, di bulan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan lahirnya beliau lahir juga yang namanya iman, lahir juga yang namanya Islam, lahir juga yang namanya syariah, lahir juga yang namanya akhlak mulia, lahir juga semua kebaikan, lahir juga semua keindahan, karena semua yang baik-baik sumbernya dari manusia terbaik, sumbernya dari manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk menjadi percontohan tertinggi, untuk menjadi masalul a'la, percontohan yang terbaik dan tersemuanya, tersempurna. Fisiknya sempurna, cara berpikirnya sempurna, cara ngomongnya sempurna, cara nyusun kalimatnya sempurna, cara ibadahnya, muamalahnya, semua yang ada pada diri Nabi sempurna dan tersempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya beliau sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini, di bulan Maulid ini, kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ini bukan merubah sesuatu yang biasa dilakukan manusia menjadi sesuatu yang lain, enggak. Rutinitasnya tetap sama, waktunya tidur kita tidur, waktunya makan kita makan, waktunya butuh ke kamar mandi kita ke kamar mandi, ya betul. Waktunya pakai baju dan lain sebagainya semuanya tetap sama. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda dengan kita menghadirkan Nabi Muhammad, dengan kita memasukkan Nabi Muhammad di seluruh kehidupan kita. Yang pertamanya hal-hal itu menjadi sesuatu yang biasa, terangkat. Jadi apa? Jadi bernilai ibadah, jadi bernilai pahala, jadi bernilai curahan rahmat, jadi bernilai keberkahan-keberkahan, jadi lebih bernilai dan lebih lagi setiap kali kita bertambah kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat, kenapa ke orang-orang Madinah, kenapa ke orang-orang Ansor, ketika mereka menyambut kedatangannya Nabi, ketika mereka melihat Rasulullah dari kejauhan berdua sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, langsung berdiri semuanya nyambut datangnya Nabi, sambil yang terlantun dari lisan mereka adalah Tala'al badru alaina, rembulannya sudah datang, cahayanya sudah datang, nurnya sudah datang, padang wis uripe awake dhewe, terang semuanya kehidupan kita, indah semuanya kehidupan kita gara-gara manusia satu ini. Karena beliau hidup kita semakin bermakna dan semakin baik. Karena beliau kita tahu caranya memperlakukan sesuatu yang menjadi rutinitas kita sehari-hari menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal terkecil seperti yang kita bahas sekarang ini, apa sih yang kita bahas? Tidur. Turu ae lo kok dibahas di mana-mana. Tidur aja loh, kok dibahas di mana-mana? Jangan salah, tidurnya umat Islam tidak kayak tidurnya orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kayak tidurnya orang yang tidak kenal Nabi Muhammad.
Tidurnya umat Islam bahkan bisa mengangkat diri derajat orang tersebut menjadi seseorang yang biasa, menjadi seseorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sama orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah, silahkan mengikuti jalan hidupnya Nabi. Nabi tidur seperti apa, kita ikuti. Nabi makan seperti apa, kita ikuti. Nabi berjalan seperti apa, kita ikuti. Nabi duduk seperti apa, kita ikuti. Yuhibbukumullah, itu semuanya akan menjadikan kalian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ditambah lagi dengan ampunan dosa. Masih ditambah sama Allah ta'ala. Kalian tidak cuman bakalan aku cinta, kalian tidak bakalan cuman aku kasih pahala, kalian tidak akan cuman mendapatkan sesuatu dari aku, tapi dosa-dosa yang lalu, tidur-tidur kalian yang lalai tak ampuni. Makan dengan adabnya Nabi, makan-makan kalian yang lalu tak ampuni. Kalau kalian dzikiran, kalian dzikiran karena ngikutin Nabi, ini dosa-dosanya lisan tak ampuni. Kalau dulu kalian sering ngelihat sesuatu yang tidak benar, setelah itu ngelihat para ulama memandang dengan cara pandangnya Rasulullah SAW, tak ampuni. Dosanya mata, dosanya telinga, dosanya lisan dan lain sebagainya, tak ampuni semuanya karena sosok siapa? Karena sosok Nabi Muhammad SAW. Tentu goro-goro awake dhewe. Bukan karena kitanya, tapi karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita jadi mulia. Karena Nabi Muhammad kita menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila anqal, kemarin kita sudah bahas tentang sunnah-sunnahnya tidur, yang ngadep ke sebelah kanan. Sebelum tidur dikebasi dulu tempat tidurnya, gitu. Dikebasi dulu seperti yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Baca doa ini, baca zikir ini, baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke tangan, habis itu usap-usapkan ke seluruh badan. Ini semuanya ajarannya Nabi. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sambil terus mempelajari hal-hal yang lainnya agar semakin baik dan semakin baik tidurnya kita. Tidurnya kita agar semakin baik. Bukan cuma baik dalam hal fisik saja, tapi juga baik dalam hal rohani kita. Wa fin naumi wa fin qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Wa Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan di sini wa fin naumi waqtul qailulah muawwanah ala qiyamil lail fa 'alaika bih. Katanya Habib Abdullah, beliau mengatakan di dalam tidur itu ada yang namanya qailulah. Ada yang namanya qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sedikit. Makanya namanya qailulah, diambil dari kata-kata qalil, mirip-mirip sama qalil. Qalil itu sedikit. Qailulah apa? Tidur sedikit. Tidak banyak. Tidur sedikit di waktu siang. Tidur sedikit di waktu siang. Waktunya mulai kapan? Mulai dari waktu kesunahan duha sampai zuhur. Jadi antara jam 9, jam 10, jam 11 sampai batasannya zuhur. Kalau sekarang zuhurnya 11:30 sampai 11:30, atau sampai jam 12 itu ada yang namanya waktu qailulah. Sunnah hukumnya untuk tidur, tapi titik, nggak akeh-akeh. Oh, saya sunnahnya tidur pas di tempat kerja misalkan jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, 4 jam tidurnya. Enggak qailulah, kaifuroh ini namanya. Kakean. Sedikit itu seberapa? Sedikit itu seberapa? Mulai dari 10 menit sampai 1 jam. Jadi 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25, 30 sampai maksimal adalah 1 jam. Di luar 1 jam itu sudah banyak, sudah terlalu
banyak. Wa fin naumi waqtul qailulah. Para ulama juga mengatakan tapi kalau untuk para thalabul ilm, kalau orang-orang yang belajar, anak-anak pondok, anak-anak pesantren, kalau misalkan waktu itu tidak dikasih kesempatan untuk tidur, pulang sekolahnya jam 12 atau jam 1, boleh enggak qailulahnya diakhirkan? Boleh. Jam 1 tidur siang, setengah 2 tidur siang, silahkan, silahkan untuk melaksanakan qailulah. Kenapa kok melakukan qailulah? Katanya para ulama karena tidur siang yang sedikit itu tadi akan membantu kita untuk bisa melakukan bangun malam, membantu kita untuk melakukan bangun malam. Wa fin naumi waqtul qailulah muawwanah ala qiyamil lail fa 'alaika bih, hendaknya kita meluangkan waktu untuk tidur siang tersebut. Wahdar antana ba'da salatis subhi. Setelah itu beliau mengatakan dan hindarilah tidur setelah subuh. Setelah subuh itu dikatakan fa innahu yamna'ur rizq. Karena orang yang tidur setelah subuh itu mencegah dari berbagai macam rezeki. Rezekine nyandek, rezekine titik. Rezeki itu bukan cuma masalah nominal uang, bukan cuma masalah harta saja, bukan masalah duit saja. Tapi kalau kita tidur setelah subuh, bubar kabeh biasanya. Omahe ora disapu, ora dipel, durung masak dan lain sebagainya. Akhirnya rezeki itu hilang. Rezeki napa mboten niku? Rezeki. Jangan bersih rumah itu rezeki. Rezeki dapat pahala dari Allah Ta'ala. Rezeki masak, rezeki dapat pahala dari Allah Ta'ala. Apalagi kalau bikinkan sarapan, bikinkan kopi, bikinkan bekal untuk anak-anaknya, itu semuanya adalah rezeki. Makanya para ulama menganjurkan kita untuk tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Ngantuk lawan boten biasanya. Ini waktu yang paling bikin ngantuk baru subuh. Kayak motor sepet, kayak nggak bisa bangun. Kalau nggak bisa ditahan ke kamar mandi, wudu. Ke kamar mandi, wudu. Hilang mau kesempatan sholat isyraqnya. Pakai yang qaul kedua aja, yang nunggu sampai waktu matahari itu benar-benar naik sepenggala, di situ untuk melaksanakan sholat isyraq. Lawes kadung keturun, kadung ngantuk. Daripada sholat karo ngantuk-ngantuk atau wiritan sepenggal hilang, ngaji sepenggal hilang, ke kamar mandi, wudu hilang, fresh lagi, baru dilanjutkan lagi. Bainau yamna'ur rizq. Au ba'da salatil asar, juga para ulama menganjurkan kita untuk menghindari tidur setelah sholat asar. Fa innahu yurithul junun, dikatakan tidur setelah asar itu bikin cepat gila. Ada satu orang murid dengar gurunya bilang seperti itu, masa apa hubungannya tidur habis asar sama gila? Apa hubungannya? Tak jajal mulai besok. Dicoba sama dia, habis asar tidur sampai 40 hari. 40 hari enggak gila dia. Enggak gila, dia istilahnya enggak gila. Datang ke gurunya, Ustaz, katanya tidur habis asar bikin gila. Ini loh saya enggak gila. Katanya gurunya, lah saya itu loh kamu itu gila. Lah ngapain kamu habis asar itu tidur? Cuman untuk membuktikan kalau misalkan saya itu enggak gila setelah tidur setelah sholat asar. Lah ini kegilaan yang hakiki. Melakukan sesuatu yang enggak bermanfaat cuman untuk membuktikan kalau saya ternyata enggak gila. Ini gila beneran kan? Ini katanya ulama tersebut. Gilanya itu, istilahnya itu yurithul junun. Para ulama bilang bikin seseorang itu bikin kegilaan. Kegilaan itu bukan berarti orangnya jadi tidak waras, apa jadi suka joget-joget sendiri, apa omongannya ngelantur. Itu kegilaan yang terlihat. Tapi zaman sekarang ini bukankah ada banyak sekali kegilaan yang tidak kelihatan? Banyak sekali orang merasa, ada orang merasa saya ini
laki-laki yang tersesat di tubuh perempuan. Gila dong betul? Gila ini. Gila ini. Bisa jadi itu terjadi karena dia sering tidur habis sholat asar. Kayak orang normal, masak ya normal, punya anak ya normal, berumah tangga ya normal, tapi otaknya ndak bener. Dia merasa saya ini kesasar, saya ini harusnya jadi laki-laki, kok malah jadi perempuan. Ada lagi yang perempuan merasa jadi laki-laki, ada lagi yang merasa kadang-kadang jadi wedok, kadang-kadang jadi laki. Aku cinta sama laki-laki, tapi aku cinta juga sama perempuan. Aku bisa jatuh cinta sama yang dikatakan orang sekarang namanya biseksual nih, bisa hubungan seksual dengan laki-laki, juga bisa hubungan seksual dengan perempuan. Ini kegilaan semuanya. Dan mungkin bisa dikatakan hampir separuh penduduk bumi ini sudah terserang dengan kegilaan-kegilaan yang semacam ini. Gila harta, gila jabatan, gila baju bagus, gila nggak bisa ngontrol belanja, gila semuanya itu. Aku nenggone pasar, maunya beli ini, mau beli sayur, mau beli kecap, mau beli sambal, sing dituku wedak. Yang dibeli lipstik. Ini kan semuanya sudah masuk iki piye? Kan berarti dia tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri, tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Bisa jadi karena sering tidur setelah asar. Makanya para ulama bilang hindari, biar tanggah normal, biar tetap normal, biar tetap punya uqulus salimah, pikiran yang lurus, pikiran yang benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ada di realnya kita. Setelah itu qabla salatil isya fa innahu yurithul arq. Juga makruh hukumnya atau tidak dianjurkan tidur setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib sebelum sholat isya. Kalau ngantuk sekali tahan dulu, tahan sampai selesai sholat isya. Saya ngelihat dulu guru di daluan itu, putra putrinya, cucu-cucunya lebih tepatnya, cucu-cucunya Abuya Hasan itu dari mulai masih bayi-bayi, masih kecil-kecil nih, bayi digendong nih, habis maghrib kan banyak anak kecil habis maghrib itu ngantuk itu kan sering, itu dioyok-oyok piye carane biar nggak tidur, Jadi sudah ngantuk berat kayak gini diajak jalan-jalan, ayo jalan, ayo lihat burung, ayo ke sana, ke sana. Biar apa? Biar menghindari tidak tidur setelah maghrib, biar tidak jadi kebiasaan. Nanti kalau habis isya, setelah habis isya baru ditidurkan semuanya. Tapi kalau setelah maghrib ini pantang untuk tidur setelah maghrib. Pertama karena berharganya waktu maghrib, juga karena ini katanya Habib Abdullah fa innahu yurithul arq. Karena tidur setelah maghrib itu bisa bikin kita nggak bisa tidur malam, insomnia atau sulit tidur di malam hari. Jadi kita hindari tidur setelah setelah maghrib, ditunda sampai waktu isya. Kalau setelah sholat isya silahkan. Setelah sholat isya bahkan Rasulullah kalau tidak ada perkara apa-apa, tidak ada musyawarah, tidak ada sesuatu yang penting, beliau seringkali cepat tidur. Jadi salah satu hobinya Rasulullah yang jadi kegemarannya orang zaman sekarang itu tidur cepat. Salah deh. Jadi sesuatu yang dilakukan sama Nabi tapi tidak jadi hobinya orang sekarang. Orang-orang sekarang kan yang tidur nggak tidur malam kayak keren gitu dong, kayak aku nggak pernah tidur kalau malam dan lain-lain. Padahal Rasulullah kalau habis isya seringkali biar kalau nggak ada apa-apa, nggak ada tamu dan lain sebagainya, beliau cepat tidur. Biar apa? Kalau sudah malam isyanya cepat tidur, nanti bangun malamnya juga bakalan cepat. Fa innahu yurithul arq. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasuruk minar ru'ya fahmadillah wa wilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik. Setelah itu beliau juga membahas tentang yang namanya hulum. Hulum itu mimpi. Nih, salah satu puncaknya kenapa kok kita dianjurkan sebelum tidur begini pakai adab-adab dan lain sebagainya, karena di puncaknya ini nanti yang akan menentukan
seperti apa mimpi-mimpi kita. Seperti apa mimpi-mimpi kita. Jadi mimpi itu diperhitungkan di dalam syariat. Diperhitungkan sama syariat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan in qata'atin nubuwah wa lam yabqa illa al-mubasysyirat. Jadi setelah aku wafat, setelah Nabi Muhammad itu wafat, terputus semua wahyu. Wahyu sudah tidak ada. Wahyu dari Allah Ta'ala sudah tidak ada. Firman Allah Ta'ala ya sudah, Al-Quran sempurna 30 juz, wes selesai. Tidak akan ada Al-Quran baru, tidak akan ada firman baru. Tapi masih tetap ada. Yang datang dari Allah Ta'ala masih ada. Apa itu? Al-Mubasysyirat, kabar-kabar gembira. Kabar-kabar gembira yang datang lewat mimpi-mimpi kita, yang datang lewat mimpinya para ulama, mimpinya orang-orang soleh, mimpinya orang-orang yang terbiasa melakukan adab-adab tidur. Salah satu hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka adalah mimpi-mimpi yang indah. Mimpi, jangan pernah mimpi toh? Masa tidak tahu mimpi. Jadi mimpi itu diperhitungkan. Bahkan awal-awal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, salah satu hal yang menjadi irhasatun nabi atau mukjizatnya nabi sebelum beliau diangkat jadi nabi namanya irhasat. Itu setiap kali mimpi di malam hari, besoknya mesti kejadian. Mithlu falakis subuh. Jadi mimpinya Nabi itu kayak matahari yang terbit. Malam mimpi seperti ini, besoknya kejadian. Malam mimpi seperti ini, besoknya kejadian. Kayak gitu keadaannya Rasulullah SAW. Jadi masih tetap ada. Yang namanya mubasyirat itu masih tetap ada. Dan boleh kita percayai. Boleh kita percayai. Tapi apa? Tapi lihat-lihat orangnya. Lihat-lihat orang yang cerita itu tadi. Saya mimpi Rasulullah. Saya mimpi Rasulullah. Buangnya tidak jilbaban. Tidak usah dipercaya. Istilahnya tetap boleh kita percaya. Kalau mimpi Rasulullah kita tidak boleh mengatakan tidak percaya. Tapi kalau mimpi-mimpi yang lain, kayak misalkan saya melihat sesuatu yang bagus-bagus kayak gini, sesuatu yang bagus. Nah, kita lihat orangnya seperti apa. Pegang dengan syariat apa enggak? Makannya makan yang halal apa enggak? Seringkali beradab dengan adabnya tidur apa enggak? Seringkali lisannya basah dengan zikir apa tidak? Enggak. Kalau tidak, kadang dipercaya, kadang ya udah usah. Kadang-kadang juga tidak perlu kita percayai. Karena mimpi itu kalau dikategorikan ada 3 macam. Ada 3 macam sesuatu yang kita lihat di dalam mimpi kita itu bisa kita kategorikan menjadi 3 hal. Nah, yang pertama apa? Yang pertama ahawilu minasyaiton. Yang pertama adalah mimpi yang datang dari setan. Mimpi yang datang dari setan. Tandanya apa? Kalau mimpi itu datangnya dari setan, jenengan bangun tidur dodone deg-degan, ketakutan, cemas, keringetan dan lain sebagainya. Ini berarti apa? Ini mimpi-mimpi yang datangnya itu dari setan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya goda manusia. Biar kita kaget, biar kita cemas, biar kita pikirannya ndak karu-karuan dan lain sebagainya. Ini datangnya dari setan. Kalau sudah seperti itu, apa yang harusnya kita lakukan? Dikatakan wa idza ra'aita ma yasuuka fata'awwad billah. Yang pertama kita lakukan begitu bangun baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ulang-ulang. Jadi kalau mimpi yang seperti itu kaget-kaget dan lain sebagainya, pertama begitu bangun langsung minta perlindungan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu apa? Buat suluf an yasarika salasan. Nah, setelah itu nengok ke sebelah kiri, nengok ke sebelah kiri, habis itu meludah. Tapi tidak pakai ludah. 3 kali. Jadi menengok ke sebelah kiri, habis itu apa ngeludah? Tidak pakai ludah bahasa Indonesianya. Nah, segitulah. Niup kan gini. Ngoten niup. Nah, itu niup. Kalau ini ngeludah, tapi tidak pakai ludah. Nah, 3 kali. Jadi nengoknya ke sebelah kiri, jangan ke sebelah kanan. Ojo ada ludahnya cuy. Pas sebelah itu
basah ini saya. Jadi nengok sebelah kiri, habis itu meludah seperti itu. Watchful an yasarika salasa. Setelah itu apa? Yang ketiga, tuhawil ila jambikal akhir. Habis itu pindah posisi tidur. Gitu. Jadi kalau misalkan pertamanya ngadep kanan, ngadep kiri dulu. Gitu. Ngadep kiri dulu. Atau duduk dulu sebentar. Yang penting pindah dari keadaan tidur kita. Kita bangun terlentang gini, sedang duduk. Atau kalau kita terlentang gini, nengok ke sebelah kanan. Atau sebelahnya. Pokoknya ganti posisi tidur. Nah, tuhawil ila jambikal akhir. Setelah itu yang keempat apa? Yang keempat, wala tuhaddits biha ahadan. Ndak usah diceritane sapa. Saya melihat ular besar nyokot kaki saya. Ndak usah diceritane ke orang, Bu. Nggih. Jadi cukup ta'awud. Terus ngeludah seperti itu, pindah tempat tidur, nggak usah cerita sebelum. Jangan malah, aku ngimpi dicopot ulo, aku ngimpi begini, ngimpi begitu, jangan. Jangan simpen dulu, nggak usah diceritakan kepada siapa. Wala tuhaddits biha ahdan fa innaha la tadurruk. Kalau kamu melakukan yang semacam ini, 4 tahap ini tadi, sampai tidak cerita sama siapa-siapa, insya Allah tidak jadi pertanda malapetaka apa-apa. Insya Allah tidak akan ada kejadian apa-apa. Insya Allah yang buruk-buruk yang jadi pikirannya kita ini tidak akan terjadi. Mimpi naik kapal tenggelam, insya Allah tidak tenggelam. Mimpi numpak pesawat ceblok pesawatnya, insya Allah enggak kejadian. Nah, tapi ini tadi tahapannya. Jadi ta'awud, habis itu meludah, pindah tidur, dan jangan ceritakan kepada siapa. Yang paling angel biasanya yang keempat ini. Biasanya yang paling sulit ini yang kapan nih? Untuk ndak cerita ini tadi loh yang sulit. Makanya sampai Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, katanya Rasulullah, ar-ru'ya mithlu syai'in fi rijlit ta'ir. Jadi mimpi itu kayak sesuatu, kayak batu yang lagi digenggam sama seekor ta'ir, sama seekor burung. Nah, kalau kamu mentakwilinya, kalau jenengan mengatakan ini koyoknya aku kena iki, kayaknya aku kena musibah ini jangan-jangan ini dan lain sebagainya, itu sama aja kayak kita sedang membidik si burung itu tadi, akhirnya mimpinya jatuh, akhirnya kejadian tenanan, akhirnya terjadi betulan apa yang kita persangkakan. Ini yang namanya mimpi. Makanya jangan sembarangan mentakwil, jangan sembarangan lek iki tondone ngene, lek iki tondone ngene, lek iki tondone wis keluar aja dari dunia permimpian, gitu. Jadi jangan keluar aja dari dunia permimpian, nggak usah percaya sama mimpi, jangan terlalu percaya, apalagi dengan mimpi-mimpi kita sendiri. Mimpi mandi di sungai opo misalkan, nggak usah terlalu percaya, nggak usah terlalu dipercayai dan nggak usah terlalu ditakwili. Karena kalau kita takwili, ya lek nakwilinya bagus, lek nakwilinya elek, karena biasanya kalau mimpi jelek itu ditakwili jelek, takwil, jangan tahu kan? Jadi kita mensyarahi. Jadi menjelaskan dari mimpi itu biasanya lek mimpinya elek ya diterjemahkan dengan cara yang jelek. Kalau mimpinya bagus diterjemahkan dengan cara yang bagus. Lek mimpi bagus silahkan ditakwili dengan takwil yang bagus silahkan. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan kita ceritakan kepada siapapun. Fa innaha la tadurruk wa idza qassa 'alaika ahadun ru'ya fala tu'awwilha hatta yas'ala minka dzalik aw tastahdinuhu fihi. Dan kalau misalkan ada orang cerita tentang mimpinya mereka, jangan jenengan takwili, jangan jenengan aku ngimpi ini, mimpi dicokot ulo, kuwi arep kecolongan iki, arep kecopetan ini, arep kecelakaan, jangan mentakwilinya hatta yas'al minka, kecuali kalau dia nanya. Kecuali kalau dia nanya dan jenengan orang yang ngerti tentang mimpi. Nah,
iki. Nah, dan jenengan orang yang ngerti tentang mimpi silahkan mentakwili. Kalau enggak ada yang minta ditakwilkan, enggak minta izin untuk kita takwili, enggak perlu kita takwili. Seperti yang dilakukan sama Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf itu kan salah satu mukjizatnya mampu menafsirkan mimpi, mampu mentakwilkan mimpi. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mentakwilkan mimpinya orang yang tidak minta ditakwili. Jadi ada orang mimpi seperti ini, tidak nanya sama Nabi Yusuf, ya tidak diterjemahkan. Nah, kalau yang diceritakan di dalam Al-Quran ada dua orang yang sama-sama masuk ke dalam penjara. Yang satu mimpi ada burung yang matuk-matuk kepalanya. Yang satunya lagi mimpi bawakan sesuatu kepada raja. Tolong takwilkan. Nahnu narofika husna, katanya kedua orang ini, kami melihat kebaikan pada dirimu, kami melihat kebaikan akhlak pada dirimu, maka silahkan takwilkan mimpi kami. Maka Nabi Yusuf diceritakan pertanda bagus ya diceritakan bagus, yang pertanda buruk ya diceritakan buruk. Kalau kamu insya Allah bakalan keluar dari penjara dan kembali menjadi kaki tangannya raja, jadi pelayannya raja, bagian bawakan makanan dan juga minuman. Sedangkan kamu nanti bakalan divonis dengan vonis mati di tiang salib dan kepalamu dipatoki sama burung, burung pemakan bangkai. Kejadian beneran. Tapi dua orang ini tadi minta ditakwilkan sama Nabi Allah Yusuf. Kalau tidak punya ilmunya takwil, tidak perlu mentakwilkan mimpi. Gak perlu. Jadi kalau misalkan kita memang tidak ngerti, tidak pernah belajar, dan kayaknya di pesantren tidak pernah diajar, yang jenengan tidak usah cerita mimpi sama saya. Kak Mina, saya mimpi gini-gini, nggak ngerti saya, Bu. Ilmu-ilmu yang kayak gitu itu saya tidak ngerti. Yang saya pelajari sirah, tafsir, nahwu, shorof, ngapalin Quran. Tidak pernah saya diajari ilmu tafsir mimpi. Tidak pernah ini. Jadi itu biasanya juga anugerah. Orang-orang yang ngerti tentang mimpi dan lain sebagainya itu juga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah Taala anugerahkan kepada Nabi Allah Yusuf. Jadi yang pertama, al-ahawil minasyaiton. Jadi kalau yang seperti itu, yang mengejutkan, bikin takut dan lain sebagainya, itu bisa dipastikan kerjaannya setan. Kerjaannya setan. Terus yang kedua apa? Al-umur azama 'alaiha fi yaqdati. Yang kedua, ini mungkin cuman bunganya mimpi. Cuman bunganya mimpi. Kayak apa itu? Biasanya jenengan kalau kepikiran sesuatu, ngimpine nggih niku arep mantu misalkan, seminggu lagi mau mantu, ini tiap malam ngimpi nyalami wong, masak, nyepane nasi, nyepanen. Nah ini kenapa? Karena yang dipikiran itu kebawa. Lah ini apa-apa dari setan? Bukan, itu cuman bunga mimpi saja. Aghathu ahlam. Jadi cuman mimpi karena kita kepikiran aja. Ya anak pondok ini jenengan kalau lagi ujian lucu sekali. Di pondok itu saya sering merhatikan teman-teman kalau lagi tidur. Ada satu teman saya nih kalau pas masuk ujian, misalkan besok ujiannya nahwu ngoten nggih. Malam itu ngelantur dia baca i'ropan nggih. Khobar, marfu dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang tasrif dia nasrifkan fa'ala dan lain sebagainya. Nanti kalau besoknya ujiannya tafsir atau hafalan surat Al-Muluk ya bocok tabarakalladzi sambil tidur merem mimpi siroh, cerita siroh dia dan lain sebagainya. Ini saking kepikirannya bukan cuma jadi mimpi sampai ngigu. Nah ini juga sering terjadi sama kita. Nah, mau kejadian apa, punya planning apa yang ada di dalam pikiran, ya itu biasanya menjadi mimpi kita. Itu namanya aghathu ahlam. Tidak perlu terlalu detail di dalamnya. Sampai ngimpi kecebloan cecak diceritakan. Ngimpi jalan-jalan di taman diceritakan, tidak usah. Dan biasanya mimpi yang seperti ini tidak lama gitu lupa, gitu. Nah, kalau mimpi yang seperti ini biasanya tidak lama, habis bangun
pagi gitu kadang-kadang ngeling-ngeling mau mimpi apa ya lupa. Nah ini namanya dari al-umur azama alaiha yaqtati. Dan yang ketiga, yang ketiga ini yang spesial. Apa itu ar-ru'yas shalihah? Mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang bisa menjadi isyarat, mimpi-mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah ta'ala pengen negur kita, mungkin Allah ta'ala pengen mengingatkan kita, mungkin Allah ta'ala mengirimkan orang-orang tercinta kita untuk mendatangi kita. Gimana betul? Ya, kadang-kadang keluarga kita yang sudah meninggal tahu-tahu hadir di mimpi, tahu-tahu kita diomongi begini, dinasehati dan lain sebagainya. Ini bisa jadi adalah ru'yas shalihah, mimpi yang baik, yang menjadi pertanda baik, entah untuk kita, entah untuk keluarga kita, entah untuk orang-orang yang memang kita ada hubungan sama mereka. Ini namanya ru'yas shalihah. Ru'yah shalihah. Tapi gini wow, kalau misalkan ada orang menceritakan mimpi yang baik, saya ketemu ulama ini, saya ketemu orang baik ini, saya ketemu sama sahabatnya Nabi dan lain sebagainya. Nah, kita lihat orang yang berbicara ini orang yang seperti apa. Tandanya biasanya orang yang punya mimpi-mimpi baik seperti itu karena asdaquhum qaulan, biasanya adalah orang yang paling jujur. Orang kalau nggak pernah bohong, orang kalau nggak pernah bohong, nggak gampang bohong, nggak sering bohong, ini potensinya untuk dapat ru'yah shalihah, untuk dapat mimpi yang baik itu semakin besar. Makanya kalau kita gampang ngapusian, gampang bohong, anaknya dimingi-mingi, nanti lek juara 1 tak tukokne sepeda, insya Allahnya ini tapi mailun ila lebih ke ndak tak tukokne marepe juara 1 yo bangga ndak tak tukokne. Ini jangan harap mimpine yo ngono-ngono ae nggih, mimpinya ya cuman gitu-gitu saja. Jadi biasanya orang yang dapat mimpi-mimpi baik ini asdaquhum qaulan, omongan yang baik, tidak pernah bohong, bahkan sulit untuk berbohong, nggak istilahnya atau apa, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah berbohong. Makanya Rasulullah mimpinya baik-baik, makanya Rasulullah itu tanda-tandanya baik. Kenapa kok seperti asdaquhum qaulan? Beliau orang yang paling jujur, orang yang paling jujur, mimpi-mimpinya baik. Setelah itu yang kedua, masalah makanan. Paling pilih-pilih dengan hal-hal yang masuk ke dalam perut. Haramkah, makruhkah, syubhatkah, semua diterjang. Segi biasanya ya mimpinya dua yang pertama ndak kok setan ya dari pikirannya sendiri, jarang yang ar-ru'yah shalihah. Jadi makanan menentukan, omongan menentukan, akhlak menentukan, adab tidur, istiqomahnya di dalam adab tidur itu juga menentukan tentang mimpi-mimpi yang akan dilihat dari orang tersebut. Jadi itu yang diajarkan oleh ulama kita. Jadi kalau kita mau memperbaiki mimpi kita, jangan pengen aku yo melek ngimpi-ngimpi kayak orang itu. Aku juga pengen orang itu kok mimpinya api-api ya. Kayak saya punya guru Habib Segaf itu sampai dijuluki Sohibul Manam. Ini orang mimpinya indah-indah. Mimpinya bagus-bagus. Beliau pertama kali pulang dari Madinah, masih baru pulang dari Madinah itu salah satu hobinya beliau itu main bola. Senengannya main bola. Katanya terus ditegur sama orang-orang, Segaf, kamu itu lo ustadz, kamu itu lo ngajar, mosok main bola. Berhenti beliau. Berhenti beliau. Mimpi disuruh main bola sama Sayyid Maliki. Disuruh Segaf main bola. Akhirnya main bola lagi beliau. Ada omongannya orang lagi, beliau berhenti lagi. Mimpi lagi disuruh sama Habib Zain bin Smith suruh main bola. Sampai yang ketiga katanya orang-orang, kepengaruh sama orang-orang seperti itu. 3 kali beliau mimpi lagi main bola sama Sayyidina Umar.
Jadi orang-orang yang baik-baik itu kadang-kadang mimpinya juga indah-indah selain karena karunia, juga karena beliau omongannya yang terjaga, juga karena akhlaknya, juga karena keilmuannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang menentukan mimpi-mimpi yang kita lihat. Nah, kalau kita mau mengusahakan ini tadi yang diperbaiki, cara tidurnya, cara ngomongnya, makanan yang dimakan ini kita perbaiki, insya Allah akan bertambah baik dan bertambah baik mimpi-mimpi kita. Puncaknya apa? Yang kita tuju untuk mengusahakan ini semuanya apa? Mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Milih nomor milih, saya juga milih. Sampai saiki belum kelakon, sampai sekarang belum kelakon, ini masih perlu terus kita perbaiki. Apa yang kita usahakan pertama ini makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdhah fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Katanya Rasulullah, barang siapa yang mimpi melihat aku di dalam tidurnya, dia mesti bakalan melihat aku fil yaqdhah, ketika terjaga. Pasti bakalan melihat aku ketika terjaga. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Kenapa kok Rasulullah ngomong hadis yang semacam ini? Kenapa Rasulullah berbicara dengan hadis yang semacam ini? Untuk nyambuk hati kita, untuk nyambuk pikiran kita. Kalian bisa mimpi aku, kalian bisa ketemu sama aku, kalian bisa melihat aku di dalam mimpi. Dan kalau sudah kesampaian mimpi Nabi Muhammad, insya Allah bakalan melihat Nabi ketika terjaga. Minimal apa? Minimal ketika kita sakaratul maut, Nabi Muhammad hadir di situ. Orang yang mimpi Nabi, yang pernah mimpi Nabi, insya Allah ketika akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, Rasulullah hadir bersama para malaikat pencabutnya. Ini Rasulullah. Dan bahkan Rasulullah juga mengatakan di dalam salah satu hadis yang lain, ketika beliau berada di atas gunung Uhud, beliau mengatakan, beliau nangis. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, ma yubkika ya Rasul, kenapa jenengan kok nangis ya Rasul? Katanya Rasulullah, ishtaqtu li ashabi, ishtaqtu li ikhwani, saya kangen sama saudara-saudara saya. Katanya para sahabat, alasna nahnu ikhwanuka ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Katanya Rasulullah, la bal antum ashabi. Ndak, kalau kalian adalah sahabatku. Faman ikhwanuka ya Rasul, kalau gitu siapa saudara-saudaramu ya Rasul? Katanya Rasulullah, qaumun lam yaroni, orang ada satu kaum tidak pernah ketemu aku, tidak pernah sholat di belakangku, tidak pernah ngaji sama aku, tidak pernah dengarkan kata-kataku secara langsung, tapi mereka hatinya bergetar setiap kali mendengar namaku, bersolawat ketika mendengar namaku, hatinya selalu bergetar ketika mendengarkan kisah-kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yawaddu, bahkan mereka rela kalau harus mengeluarkan seluruh hartanya untuk melihatku di dalam mimpi mereka. Rela, misalkan sama Rasulullah suruh bayar, hartamu habisno, bahkan nyawamu, kamu akan mimpi Nabi Muhammad, tapi kalau setelah kamu mimpi kamu bakalan mati. Sampai ke tingkat seperti itu. Rela mati demi untuk memimpikan Nabi Muhammad. Rela dicabut nyawanya demi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Ini buat nyambuk kita. Mimpi Rasulullah itu bukan perkara yang mustahil. Banyak orang bisa mendapatkan karunia tersebut. Cuman masalahnya sekarang kita kembalikan ke kita. Wis modern. Sudah apa belum? Pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Kalau kita benar-benar kepingin, kita melaju pada hal tersebut. Sholatnya diperbaiki, sholawatnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, sholawatnya juga diperbaiki.
makanannya diperbaiki, omongannya diperbaiki, semuanya diperbaiki, maka ar-ru'ya shalihah atau mimpi yang baik ini tadi, apalagi mimpi ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah juga bakalan tercapai. Amin Allahumma amin. Jadi seperti itu. Wa idza akata au syaribta fabda bismillah waqtim bihamdillah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.